Hari peribadatan itu harus full, itu sepenuhnya untuk Tuhan. Satu hari itu harus full untuk Tuhan. Yang ada saudara pulang beribadah, pergi kemana, pergi ke mall ya, pergi ke restoran ya. Apakah itu beribadah? Saudara hanya memuaskan daging saudara saja, datang ke gereja untuk apa? Melompat-lompat. Satu jam itu saudara berikan, datang kepada Tuhan untuk apa? Mengungkapkan unek-unek. Berjam-jam berikutnya apa? Untuk dunia. Kita munafik di depan Tuhan. Tanpa disadari, orang-orang yang seperti inilah yang mempermainkan hati Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Untuk apa saudara beribadah? Kalau satu hari itu saudara pun pergi jalan-jalan, saudara pun kemana-mana. Karena bukankah Tuhan berfirman? Ya. 1 hari lamanya, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi 1 hari itu penuh, full untuk Tuhan. Jadi sadari, hari peribadatan yang kamu berikan untuk Tuhan, sudahkah engkau berikan untuk Tuhan? Atau 1 jam di gereja, selebihnya jalan-jalan. Oh, durhakanya kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Elohim tidak murka dengan dunia ini ya. Mari kita buka dari Amos pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Di Amos 5 ayat 21 sampai 24. Perikopnya, ibadah Israel dibenci Tuhan. Siapa Israel? Saya pernah sampaikan kepada saudara, Israel itu adalah bangsa yang telah dibawa keluar dari masa perbudakan. Israel itu adalah saudara dan saya. Ya. Aku membenci firman Tuhan. Aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Banyak perayaan-perayaan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah perayaanmu itu dikenan oleh Tuhan? Apakah perayaanmu itu menyenangkan hati Tuhan? Di saat engkau mengatakan melakukan perayaan apapun itu, baik perayaan hari kelahirannya, perayaan apa lagi banyak ya. Nah, apakah di saat perayaan-perayaanmu itu engkau dikenan oleh Tuhan, atau ibadahmu, perayaanmu dikenan oleh Tuhan? Itu menjadi satu pertanyaan yang harus engkau nyatakan ya. Saya lihat ya, ini kontroversi sebenarnya tentang Natal ya. Sebenarnya ini di sini saya tidak berbicara masalah bulannya dulu ya, masalah perayaannya. Banyak orang merayakan hari Natal 25 Desember ya. Di dalam perayaan mereka mengatakan menyambut hari kelahiran Tuhan Yehosua. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan itu dikenan oleh Tuhan? Bagaimana Elohim bisa berkenan atas perayaan-perayaan? Coba saudara berpikir ya. Saya pernah melihat satu video, ini di Lombok ini. Ya, saya sebut aja namanya supaya orang di Lombok sadar juga ya kan. Nah, kalau memang ada terlibat di sana. Saya melihat video ya. Para kaum wanita, enggak hanya wanita, ada laki-laki juga ya. Mereka memakai kaos dan memakai celana. Ya. Namanya celana, itu membentuk lekukan tubuh. Ya. Firman Tuhan berkata, jangan kita memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Ya. Janganlah engkau berpakaian selayaknya lelaki. Nah, jadi perempuan itu pakai celana, celananya ketat, ya, dan warnanya hari itu cerah. Mereka menari, dan tarian mereka itu, ya, ada yang hadap belakang membelakangi para pemirsa.
Coba, apakah dikenan Tuhan yang seperti ini ya? Dengan tarian-tarian, dan lebih dahsyatnya, ada lagi di beberapa wilayah mereka bahkan menari-nari dengan lagu dunia ya. Ada lagi membuat acara pelelangan. Lebih herannya lagi, ada yang pakai acara mabuk-mabukan. Apa ini? Pernah nggak kita sadari kalau yang seperti ini bahkan seperti menghina hadirat Tuhan? Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara yang masih melakukan perayaan-perayaan tersebut, jikalau tidak ada kekudusan dalam hatimu atau tidak ada kekudusan dalam peribadatan atau perayaan itu, keluar. Untuk apa ikut di dalam perayaan yang melukai hati Bapa? Ya. Di tempat saya di Tanah Batak, karena saya ingat, saya dulu ikut berperan di dalamnya. Setiap hari Natal itu, ya, akan ada lelang. Jadi nanti kami muda-mudi memegang lelang ini ya. Lelangnya apa saudara? Bir. Ya. Apalagi yang warna hitam, Pigor ya. Ya. Nah, Red Label. Makanan-makanan ada ayam panggang segala macam ya, dilelang. Nanti lagunya apa? Lagu dunia. 1, 2, 3. Udah, sambil joget-joget dihantarkan ini kepada orang yang menang dalam pelelangan. Wow. Seperti inikah? Dan anak-anak itu pun nanti akan dibuat berjoget-joget dengan lagu-lagu dunia. Ya. Nanti para orang-orang tua menyumbangkan uang kepada anak-anak. Seperti inikah yang Tuhan kenan? Apa bedanya itu dengan perayaan paganisme? Karena orang pagan juga di tanggal 25 Desember mereka merayakan ya hari kelahiran Dewa Matahari dengan pesta pora. Sama toh? Tahu kaum pagan itu apa? Penyembah dewa-dewa. Karena sesungguhnya tanggal itu pun diadopsi dari sana. Jadi perhatikan perayaan yang engkau adakan, ya. Perhatikan juga ibadah yang engkau ikuti, persekutuan yang engkau ikuti. Di sini Elohim berfirman kepada orang Israel, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka," kata Tuhan. "Dan korban keselamatanmu berupa ternak tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar." Jadi mau nyanyi pun saudara di gereja ya, suka-sukamu Tuhan, seperti itu ya. Namun kalau hatimu tidak sepenuhnya menyembah, Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan akan katakan, "Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar." Kenapa Elohim tidak mau mendengar? Karena ketegar tangkukan daripada bangsa Israel ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan keadilan Tuhan pun akan nyata bagi orang-orang yang mempermainkan Elohim. Keadilan Tuhan pun akan nyata dikatakan kepada orang-orang yang tidak beribadah yang benar, yang tidak beribadah yang mengandung kuasa. Coba lihat bagaimana kerasnya Elohim berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan tidak suka dengan nyanyian-nyanyiannya. Tuhan tidak suka dengan perayaan-perayaannya, ya. Dan Tuhan tidak suka dengan korban-korban bakaran. Oh, banyak di gereja-gereja sekarang, ya. Hanya untuk menunjukkan muka saja, hanya untuk menunjukkan wajah saja. Di saat ada pembangunan-pembangunan dari saya sekian, ya, yang hanya menonjolkan persembahan-persembahan ini. Apakah Elohim berkenan dengan persembahanmu? Yang Elohim mau, biarlah kiranya persembahan kita itu menjadi korban yang hangus di hadapan Tuhan. Untuk menjadi korban yang hangus itu harus ada ketulusan, ya. Harus ada ketulusan hati. Harus ada perubahan di dalam karakter. Kalau dalam peribadatanmu tidak ada pembaharuan hidup, bagaimana Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan? Mau berapapun persepuluhanmu kau hantarkan ke bait suci, apakah Tuhan berkenan?
Jangan kamu menyogok Tuhan dengan persembahan persepuluhanmu. Bukan materi ini yang Tuhan inginkan persepuluhan darimu, tetapi bagaimana engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Itu persepuluhan yang benar. Ya. Karena gereja-gereja juga banyak yang serakah, mengkhotbahkan persepuluhan hanya karena uangnya saja. Tetapi saya sampaikan di sini, korban persepuluhanmu itu yang paling nyata adalah hatimu, hidupmu yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Coba hitung, dalam satu hari, adakah 1/10 engkau berikan waktumu kepada Tuhan? Ya? Bukan berbicara uang saudara yang saudara hantarkan ke gereja. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan-persembahan orang-orang yang tidak ada perubahan karakter, yang tidak ada perubahan hidup. Ya. Mau 1 miliar pun engkau berikan persembahanmu ke gereja. Ya. Namun kalau tidak ada perubahan karakter dalam hidupmu, engkau tidak dikenan olehnya. Tetapi 1.000 rupiah pun yang engkau miliki, namun hatimu benar-benar tulus kepada Tuhan, maka itulah yang dikenan oleh Elohim. Ya. Karena banyak orang hanya menunjukkan muka memberikan persembahan. Apalagi gereja-gereja ya, sangat rajin ini. Persepuluhan dari keluarga si ini sekian, persepuluhan dari keluarga sini sekian. Ngapain dipampang-pampangkan seperti itu? Itu rahasia seseorang itu kepada Tuhan. Ya. Tapi banyak tujuan gereja supaya apa? Keluarga yang lain juga supaya taat persepuluhan ini, supaya nggak absen. Atau keluarga yang lain supaya berlomba, masa sih itu persepuluhannya 500.000, aku kan pencarianku lebih tinggi, dia kasih 600.000, berlomba-lomba. Ya. Apakah rupiahmu yang dikenan oleh Tuhan? Tidak. Hidupmu ini, ketulusan hatimu datang kepada Tuhan. Karena di saat engkau tulus datang kepada Tuhan, engkau memberikan korban-korban tadi, maka itu berkenan di hadapan Tuhan, maka berlimpah akan Tuhan berikan daripadamu. Engkau pun akan dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Ya. Namun kalau engkau memberikan persepuluhanmu ini, supaya aku dijauhkan dari belalang pelahap, supaya berkat-berkatku tetap, supaya berkatku berlimpah, ku berikanlah kepada gereja. Kalau itu motivasi saudara datang kepada Tuhan memberikan persembahan persepuluhan, maka percaya Tuhan tidak berkenan. Ya. Kesusahan demi kesusahan pun akan nyata. Tetapi kesusahan yang nyata bukan di saat engkau susah memperoleh ekonomi. Bukan. Mungkin ekonomi akan gampang kau peroleh, tetapi kesusahanmu untuk mencapai destiny. Satu ujian saja sulit engkau lewati. Itu. Ya. Ujian kemarahan, ujian ketersinggungan, ujian kegeraman itu sulit engkau lewati. Nah itu tidak ada kemajuan. Ya. Itu yang menjadi belalang pelahap dalam diri saudara. Bukan terhalangnya berkat-berkat finansial ini, ya. Oh, iblis pun bisa menawarkan kepadamu hal-hal finansial, ya. Jangankan sama saudara dan saya, sama Tuhan Yahushua saja ditawarkan kerajaan dunia, ya. Dan iblis juga bisa meninabobokan saudara. Dengan apa? Iblis lihat, motivasinya ini datang ke gereja memberikan persepuluhan supaya berkatnya berlimpah. Oke, dia telepon kawannya. Hai Legion, udah kasih aja hartanya banyak-banyak, ya. Tapi di saat dia teruji dalam hal karakter pemarah, dia tidak lolos. Berkatnya tetap berjalan sehingga dia lupa diri. Ya, lupa diri. Kenapa saya katakan demikian? Tanpa disadari, karena berkat-berkatnya atau karena uang-uang yang berjalan tadi, ya. Dia merasa Elohim itu berkenan atas hidupnya. Jadi di saat dia marah kepada seseorang, di saat dia benci kepada seseorang, dia merasa Tuhan masih berkenan atas hidupnya. Tanpa disadari, iblis pun bisa bekerja melalui uang-uang ini, saudara. Ya. Harus tulus. Kalau tidak ada ketulusan sama aja. Di saat memberi juga, kalau engkau tidak ada ketulusan sama saja. Ya. Beberapa waktu lalu kami teruji dengan hal ketulusan. Ya. Kadang saudara-saudara yang memberkati, kadang saya bingung. Ya. Kenapa sih kalau memberkati itu harus mengungkit-ungkit berkat yang diberikan?
Itu karena apa? Saudara merasa apa yang saudara berikan itu adalah milik saudara. Saya sampaikan kepada saudara, siapapun saudara yang memberkati sesamamu, baik pun tim ini ataupun sesamamu manusia engkau berkati, jangan pernah merasa itu uangmu. Karena Elohim tidak akan mengembalikannya kepadamu. Ya. Sekalipun orang itu menyakitkanmu, jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah engkau korbankan. Ya. Apalagi jika itu tidak menyakitimu. Ya. Saya sering kaget. Ya. Jadi saya sampaikan. Karena sekalipun saudara memberkati kami, kami pun melakukan hal yang sama kepada sesama kami. Mungkin berkat yang saudara berikan itu masih 1/1000 atau 1/100.000 dari apa yang saudara miliki, saudara berikan ke pelayanan ini. Tetapi pelayanan ini sudah memberikan 100% yang dia miliki kepada yang berkekurangan. Itu sudah kami lakukan. Sekalipun nilainya berbeda dari apa yang saudara berikan. Satu contoh, saudara memiliki uang ya 100 juta di ATM. Saudara memberkati kami 1 juta. Mana lebih besar daripada kami memberkati uang kami hanya 3 juta di ATM, tetapi kami berikan 2.900.000. Oh janganlah dulu lebih besar ya. Oke, uang kami hanya 500.000 di ATM, tapi kami memberikan 450.000. Nilainya lebih besar dari yang saudara berikan tadi ya. Oke ya, 10 juta saya taruh 10 juta. Saudara berikan 10 juta dari uang saudara yang ratusan juta. Saudara berikan 10 juta. Ya. Saya yang punya uang 500.000, saya berikan 450.000. Mana lebih besar jumlahnya? Tetapi seharusnya setiap kita yang memberkati haruslah dengan hati yang tulus. Jangan pernah memberkati orang untuk imbalan balas jasa. Itu namanya tidak memberkati. Ya. Miris kalau melihat orang-orang yang seperti ini. Miris. Jadi kembali, bagaimana Tuhan tidak berfirman? Ya, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang, kata Tuhan. Mau 100 juta pun yang kau berkati, kalau namun hatimu tidak ada ketulusan, maka Tuhan pun tidak akan memandang persembahan saudara. Jadi berkat-berkat yang kita berikan harus dibarengi dengan apa? Hati yang tulus. Sekalipun orang lain itu menyakitkanmu. Ya. Kami sering kali memberkati orang, namun pada akhirnya kembali untuk menyerang kami. Tetapi apa? Saya selalu bilang sama Tuhan, kasihi dia Tuhan. Jadi jangan pernah menghitung berkat-berkat yang kau berikan kepada sesamamu. Karena apa? Itu milik Tuhan. Aset Elohim yang diberikan pertanggungjawaban kepada saudara dan saya. Untuk kita kelola kemana jalan-jalannya ini nanti. Kalau Tuhan katakan ini untuk fakir miskin, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk janda-janda, berikan. Kalau Tuhan katakan ini untuk pembangunan gereja, berikan. Kenapa kita harus menghitung? Dengan perkataan-perkataan kita untuk menyinggung-nyinggung berkat tersebut dengan mengharapkan kita untuk berbalas jasa. Ya. Hati-hati dengan berkat. Ya. Jadi saya sampaikan bagi saudara-saudara yang mau memberkati siapapun, ya, baik pelayanan ini pun yang saudara berkati, tetaplah di dalam ketulusan hati. Ya, tetap dalam ketulusan hati supaya itu ada faedahnya bagi saudara dan saya. Supaya itu menjadi berkat yang tetap. Ya. Nah, kita kembali ke Amos tadi. Jadi jangan kita pernah merasa ada ibadah kita itu selalu dikenan oleh Tuhan. Banyak ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ingat, ibadah yang bagaimana? Di saat kita katakan kita bersekutu kepada Tuhan, di saat kita katakan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah. Ya. Mari kita buka dulu dari Yakobus. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-26. Yakobus. Ini Alkitabnya masih lengket banget.
Terima kasih buat kitab sucinya. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang seperti ini yang dibenci oleh Elohim. Ya. Kita katakan kita beribadah, tetapi kita tidak bisa mengekang lidah kita. Maka yang seperti ini Elohim tidak berkenan. Asal ngomong saja, asal bunyi saja. Di sini dikatakan ya, ia menipu dirinya sendiri. Siapa? Orang-orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Percuma saudara pergi ke gereja, pergi persekutuan, tetapi tidak bisa mengekang lidah. Sia-sia ibadah saudara. Saudara pun menipu diri sendiri dengan apa? Mengatakan mau datang beribadah. Datang beribadah itu mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Datang beribadah itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan itu adalah menyembah Elohim yang Maha Kudus. Tapi kalau tidak bisa mengekang lidah, itu namanya menipu diri sendiri. Ya, maka sia-sia ibadah yang dilakukan. Ya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang masih geram, marah, ya. Ini orang yang tidak ada kuasa dalam peribadatan, ya. Kita buka dulu dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Jadi orang yang masih tidak bisa mengekang lidah, biasanya itu orang apa? Ya, orang yang suka marah, ya. Orang yang sering mengucapkan kata-kata kotor. Orang yang sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kegeraman ada pada dirinya yang tidak bisa mengekang lidahnya, ya. Maka orang ini disebut secara lahiriah, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mau dicatat ya, untuk menjauhi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena Elohim murka dengan orang-orang yang seperti ini, yang katanya beribadah tetapi tidak bisa pengendalian diri, ya, buah roh penguasaan diri. Ya. Manusia yang seperti apa? Manusia yang menyombongkan diri, itu di ayat yang di atas ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Yang menjadi pemfitnah, yang memberontak terhadap orang tua yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak peduli akan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini tidak mau berdamai ini sering kali saya temukan di lapangan, ya. Saya sedikit cerita pengalaman yang kami alami beberapa waktu silam di satu wilayah, ya, di mana waktu kami pergi ke luar kota. Saya ceritakan ini sebagai bahan perenungan dan bahan pelajaran bagi kita semua. Saat itu saya disampaikan Elohim untuk menyampaikan pesan kepada seorang yang juga, ya, karena kita semua anak Elohim, ya. Nah, pesan Elohim itu apa? Supaya dia menyampaikan suara Tuhan yang benar-benar, suara Tuhan. Jadi sebenarnya pengkoreksian, ya. Nah, tetapi sesungguhnya karena kasihlah Tuhan menyuruh kami ke sana. Kenapa? Tuhan tahu di dalam diri seseorang ini ada suara-suara yang disampaikan dan diklaim suara Tuhan sepenuhnya. Sebenarnya Tuhan bisa marah nggak? Bisa. Di perjanjian lama, di ulangan, itu dikatakan jika seorang nabi menyampaikan sesuatu dari Tuhan, tetapi itu tidak dari Tuhan, maka nabi itu akan mati. Nah, di zaman ini ada
ada kasih karunia, ada kemurahan tadi, ada kesempatan tadi, ada kelemah lembutan tadi, ada kebaikan tadi, ada kesabaran tadi yang memberikan kita kesempatan untuk memulihkan ini semua. Tuhan melihat seseorang ini, ya, maka dari buahnya kita harus melihat dan mengenali apakah benar Elohim berfirman kepada dia atau tidak. Ya. Satu hal saya sampaikan dan kembali dan selalu saya sampaikan kepada saudara. Oh, keras banget. Ya, tidak akan berfirman kepada seorang pemarah. Enggak. Tidak akan. Kecuali karakternya ini sudah benar-benar dilepas. Kalau itu masih diam dalam dirinya, maka percaya, ya. Suara hati, suara pikiran itu bisa dia dengar terpisah sehingga dia mengklaim itu suara Tuhan. Ingat, suara hati dan pikiran itu juga baik kalau dia orang yang di dalam Tuhan. Ya. Tetapi tidak benar. Ya. Dan yang seperti ini iblis pun bisa menyusup. Jadi Tuhan sampaikan kepada saya, pergilah, sampaikan kepadanya. Ya. Jikalau suara yang dia dengar adalah percampuran, masih banyak yang dia sampaikan berasal dari pikirannya dan suara hatinya. Saya sampaikan. Ya. Awal sih didengarkan. Ya. Namun ada waktu berjalan berapa hari. Ya. Pesan itu pun jadi terbalik. Ya. Dengan apa? Penolakan. Ya. Dia sendiri yang membalikkan. Ya. Penolakan pun terjadi. Padahal karena kasih loh Tuhan menghantarkan kami datang menjumpainya begitu jauhnya dari Sumatera ke Jawa, ya. Karena kasih. Karena Tuhan memberikan dia kesempatan untuk memulihkan keadaan. Ya. Dan pada akhirnya sesuatu yang besar pun terjadi, ya. Dan ini sejarahnya saya pulang dari satu wilayah dengan apa? Berurai air mata. Karena bisa-bisanya saya pulang dari satu tempat, ya. Malam itu tuan rumah tidak tidur di rumah itu. Tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Bapak, seharusnya saya yang sakit hati, tetapi entah kenapa belas kasih yang kau taruhkan di dalam hati ini. Ya. Sampai saya pulang, saya tetap merangkul. Ya. Saya tetap berusaha supaya seseorang ini di saat diberi teguran tidak tawar hati. Karena firman Tuhan berkata, janganlah tawar hatimu. Di saat Tuhan berfirman, di saat diberikan teguran, jangan tawar hati. Ya. Dia pun mengatakan, saya menyesal pergi ke sini dan ke sini. Ya. Karena memang waktu dia datang ke Sumatera ini, disitulah Tuhan bukakan kepada saya suara-suara yang diperdengarkan itu. Dan disitu saya bisa melihat, oh Tuhan, ini ada ini, ada ini. Tetapi itu pun dengan kasih Tuhan masih merangkul. Ya. Kami pulang benar-benar hati yang sedih. Tetapi sedihnya karena apa? Kenapa sulit untuk berdamai, itu saja. Ya. Sampai di tempat ini saya tetap chat. Saya buat alasan, ya, supaya ada komunikasi. Dengan ada pesanan-pesanan saya barang tertentu yang saya coba tanya, Bu, apakah ini sudah selesai? Saya mencoba menyadarkan dia untuk melepaskan pengampunan. Tetapi sulit. Tetapi tetap Tuhan taruhkan belas kasih. Ya, belas kasih. Ya. Walaupun bahkan saya mendengar, ya, sesuatu yang dibalikkan segala macam, saya tetap mengasihi. Dan ini bukan hanya 1, 2, 3 kali saya temukan. Banyak. Di saat kami menyampaikan pesan Tuhan, kami ditolak. Gak apa-apa. Karena dari pertama memang Elohim telah mengatakan, ya, anakku bersiaplah untuk ditolak. Namun yang membuat hati ini berduka apa?
Kenapa di saat kami memberitakan kebenaran atau menyampaikan pesan Tuhan untuk merubah hidup seseorang, kebencian yang ada di hatinya, bahkan tidak mengampuni sama sekali. Kadang saya berpikir, apa sih salah saya Tuhan? Kenapa sampai dibenci segitu benci-bencinya? Ya. Kadang karena ketegasan, tapi ya itulah salib ya. Jadi saya coba kembali tegur sapa lagi. Dan saya melihat ya, kalau seseorang sudah berbicara kau, ya, kita kan sebagai sesama saudara paling ya ibu seperti itu ya. Nah ini nggak ada lagi ibunya, sudah kau pikirkan, udah kata kau semua, berarti kan ada kebencian dalam hatinya. Saya bilang sama Tuhan, bagaimana engkau tidak berduka dengan orang-orang yang seperti ini yang sulit untuk berdamai, sementara saya berusaha untuk menyadarkan untuk berdamai. Secara manusia lah dulu ya, kami nggak ada salah. Bukan saya membela diri saya, tetapi saya bisa berani katakan ya, semua itu terjadi hanya karena apa? Ada teguran yang diberikan, itu saja ya. Sehingga segala sesuatunya pun harus menjadi sesuatu yang tidak pantas diucapkan jadi diucapkan ya. Tetapi Tuhan menunjukkan itu semua. Supaya apa? Saya pun melihat alangkah berdukanya hati Tuhan. Kenapa? Bahkan orang yang sudah mengklaim mendengar suara Tuhan tidak bisa mengampuni. Ini dosa yang sangat besar di akhir zaman ya. Orang yang mengklaim dirinya mendengar suara Tuhan tetapi masih bisa membenci. Bukankah firman Tuhan berkata ya, barang siapa membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh manusia yang tidak akan mendapat hidup yang kekal. Kenapa kita harus bisa membenci? Saya sampaikan kepada saudara, kalau engkau diberikan karunia bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, bernubuat, ya, membedakan roh, membuat mukjizat, ya. Apa satu lagi? Bernubuat. Sekalipun engkau memiliki itu, jangan bangga. Yang paling saya syukuri dari Tuhan hanya satu, saya tidak bisa membenci. Yang ada kalau orang sudah bersalah seperti itu, di sini terus menangis. Saya hanya tetap bawakan dalam doa. Bapa, tolong dia, rangkul dia Tuhan, rebut jiwanya. Saat ini dia sedang dilingkupi oleh kekecewaan. Tolong sadarkan dia Tuhan. Untuk apa kita tidak mengampuni? Kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Sekalipun seseorang itu bersalah atau besar kesalahannya kepada kita, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni, karena firman berkata, barang siapa tidak mengampuni sesamanya manusia, maka Elohim pun tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Kita buka dari Markus kalau tidak salah ya. Markus 11 itu. Kita baca dulu Markus pasal yang ke-11. Ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Cukup jelas firman Elohim. Bahkan di sini dikatakan, jika kita hendak berdiri untuk berdoa saja, belum lagi sebagai pendoa, berdoa untuk berdiri untuk berdoa saja, ya. Di sini Elohim berfirman, ampuni dulu. Sekiranya ada kesalahan, sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kalau kamu benci kepada seseorang, kalau kamu kesal kepada seseorang,
bereskan dulu, ampuni dulu. Ya, karena Tuhan tidak akan menerima doa-doamu di saat engkau tidak bisa mengampuni sesamamu. Ya. Bagaimana engkau katakan engkau seorang pendoa? Bagaimana engkau katakan engkau seorang persekutuan? Namun hatimu masih membenci sesamamu manusia. Ya. Engkau masih menyimpan kekecewaan. Apakah persekutuan yang engkau jalankan akan dikenan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak berkenan. Persekutuan-persekutuan yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Makanya harus dikoreksi hati. Sebelum engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sekalipun seseorang itu bersalah kepadamu, sehingga engkau dibuatnya jengkel atau kecewa, ampuni dulu. Kalau belum mengampuni, maka ingatlah. Apakah engkau tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah, semua orang telah berbuat dosa. Kalau engkau mengatakan engkau tidak pernah berbuat salah, ya, maka firman ini sudah salah mencatat itu. Jadi jikalau engkau tidak bisa mengampuni sesamamu manusia, maka Bapamu yang di sorga juga, ya, tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sekalipun kesalahanmu tadi tidak kepada orang yang sedang kamu benci. Jadi kesalahanmu kepada orang lain itu atau kepada Tuhan itu pun tidak akan Tuhan ampuni. Itu pentingnya kita bercermin. Itu pentingnya kita benar-benar meremakan firman ini. Bukan hanya numpang lewat. Dunia ini dipakai untuk mengecewakan kita. Tetapi kita harus teruji dan tahan uji. Memangnya siapa yang akan dipakai untuk menguji kita? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Namun bukan berarti jikalau seseorang itu benar-benar membuatmu kesal atau kecewa, engkau pun memelihara kekecewaan dan kebencian hatimu. Ya. Jadi ampuni sesamamu. Ya. Ampuni. Ingat, kita tidak punya alasan untuk tidak mengampuni sesama kita. Karena apa? Tuhan datang oleh karena kasih-Nya mengampuni dosa saudara dan saya. Siapa kita harus menuntut orang lain untuk benar-benar bertekuk lutut di kaki kita? Siapa kita? Namun biarlah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yeah. Jadi kalau engkau katakan engkau seorang pendoa, tetapi masih ada kebencianmu terhadap orang lain, ingat, engkau tidak dikenan oleh Tuhan. Bahkan itu hanya melukai hati Tuhan. Ya, Elohim itu akan memalingkan wajahnya daripadamu. Tidak akan didengarnya. Tidak akan. Jadi siapapun yang kau anggap melukai hatimu, ampuni. Di saat saya membaca ayat ini, sama seperti kejadian saya beberapa waktu lalu waktu ke Jawa. Seharusnya saya yang sakit hati. Ya. Karena saya yang merasa direndahkan, saya yang merasa kecewa. Tetapi apa saya ingat, tidak pantas bagiku untuk kecewa. Lagian untuk apa aku kecewa? Karena memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya. Bahkan aku berusaha untuk berdamai. Tetapi lihat bagaimana di 2 Timotius itu dikatakannya, manusia tidak mau berdamai. Jadi kalau orang yang tidak mau berdamai, ya, ini adalah orang yang masuk ke dalam keadaan manusia pada akhir zaman, ya, tidak mau berdamai. Jadi ini semua harus kita jauhkan. Keadaan manusia di akhir zaman ini sebagai anak-anak Elohim kita harus jauhkan, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ngapain kita harus menjelek-jelekkan orang? Ya. Ngapain? Kalau engkau kecewa dengan seseorang, ngapain harus menghasut orang lain untuk membenci atau menjauhi orang tersebut?
Jangan. Itu bukan koridor kita, itu bukan bagian kita. Karena tanpa saudara sadari, dengan saudara menghasut orang lain untuk meragukan seseorang atau untuk menjauhi seseorang yang bahkan tidak bersalah kepadanya, di sana kita telah melakukan kejahatan karena telah memisahkan umat Tuhan. Ya. Celakalah orang yang menyesatkan dan celakalah orang yang disesatkan. Ya. Yahusua aja datang untuk mempersatukan kaum Yahudi dengan non-Yahudi. Siapa kita? Harus menghasut orang lain untuk menjauhi sesama. Hati-hati ini. Ya, jangan pernah melakukan dosa seperti itu. Kalau memang engkau sakit hati kepada orang lain, ya, gak usah ajak kawanmu untuk ikut. Tidak suka kepadanya, jangan. Ya. Di sana kita sudah menjadi musuh Elohim. Karena dia datang sebagai pemersatu. Kenapa saudara datang sebagai pemisah? Berarti siapa? Musuh Elohim. Ya. Jangan menjadi musuh Elohim dengan apa? Menghasut orang lain untuk membenci orang yang sedang kamu benci. Ya. Jangan pernah menjadi musuh Elohim dengan menghasut orang lain untuk meragukan atau menjauhi orang yang kamu ragukan. Di dalamnya ada roh Tuhan. Ya, jangan. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Ya, ini banyak. Mereka tidak bisa mengekang dirinya. Ya. Kalau sudah mau marah saja, marahnya keluar saja. Ya, tidak ada sangkal diri. Ya. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Kekuatan ibadah itu. Kekuatan ibadah itu untuk apa? Merubah karakter kita. Ya. Nah, pada hakikatnya orang tadi, ya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Jadi jangan pernah bersekutu dengan orang yang sulit untuk sangkal diri. Ya. Jadi tim doa juga harus diperiksa timnya. Saya sampaikan kepada saudara, jikalau saudara membentuk tim doa, bukan perkara banyaknya jumlah orang yang berdoa. Ya. Kalaupun engkau berkumpul berpuluh-puluh orang, ya, namun ada seorang di dalam yang keras hati yang tidak mau dibentuk, ya, maka jangan biarkan dia satu tim dalam tim sebagai pendoa. Nggak bisa. Karena apa? Impartasi roh. Jadi hati-hati. Makanya kenali dari buahnya. Ini pendoa loh. Ya, pendoa itu adalah penopang. Ya. Pendoa itu adalah orang-orang yang menopang bangsa, orang-orang yang menopang dunia ini bermohon kepada Tuhan, ya, agar kiranya dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala kesusahan. Nah, siapa yang layak dikatakan sebagai pendoa? Mereka yang tulus hatinya. Mereka yang hidupnya mau dibentuk, mau diperbaharui menjadi manusia baru, hari lepas hari diperbaharui. Pengampunan pasti besar dalam dirinya. Kalau dia dikatakan sebagai pendoa namun tidak ada pengampunan, jangan pernah izinkan orang seperti ini ikut dalam persekutuanmu. Engkau pun harus tegas untuk menegurnya. Karena impartasi yang akan dibawakannya dalam tim doa saudara. Ya, jadi hati-hati. Bagus saudara 2-3 orang, tetapi benar-benar menyatu di dalam roh Elohim dan sama-sama orang yang tulus hatinya. Ya, daripada engkau berpuluh-puluh orang. Namun ini masih perlu dikikis, ya. Karena saya lihat tim doa, ya, banyak, ya, jaringan-jaringan doa di Indonesia banyak itu yang hanya seperti komunitas. Yang sesungguhnya kan mereka harus punya tugas khusus untuk mendoakan bangsa, ya. Jadi hanya komunitas beramai-ramai. Bukan seperti ini yang Tuhan mau. Satu orang saja pun. Yang penting benar. Karena doa orang benar besar kuasanya. Untuk apa saudara berkumpul-kumpul? Satu contoh membuat jaringan doa wanita.
tetapi di dalamnya berkumpul puluhan orang, tetapi ujung-ujungnya apa? Menggosip. Ya. Tidak ada pembicaraan-pembicaraan yang membangun. Saya pernah mengikuti seperti ini. Ya. Bahkan ngerinya di jaringan dua wanita ini saling sikut. Ya. Akhirnya saya, oh Tuhan, kalau Engkau tidak berkenan, sudah keluarkan saya dari sini bagaimanapun caranya. Ya. Ya benar dikeluarkan melalui apa? Saya dikeluarkan dari grup. Karena apa? Saya menyampaikan pesan Tuhan. Nah, lagi-lagi ya, sering sekali saya menjadi musuh seseorang hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Dan saudara juga jangan mengklaim, oh berarti bukan dari Tuhan, buktinya kok dijadikan musuh. Wow, jangan salah menilai. Ya namanya teguran, pesannya keras toh. Ya. Jadi bukan berarti karena saudara tidak damai sejahtera, saudara mengklaim itu tidak dari Tuhan. Siapa yang damai sejahtera mendengar teguran? Ya. Dan itu banyak kami alami. Dan kami sering sekali dijadikan musuh hanya karena menyampaikan kebenaran. Ya. Kami juga sering dijadikan musuh hanya karena menyampaikan pesan Tuhan. Oh berapa itu? Banyak sekali. Kami Tuhan utus nanti pergi ke Batam, Tuhan utus pergi ke Sulawesi, Tuhan utus pergi ke NTT, Tuhan utus pergi ke Semarang, Tuhan utus pergi ke Surabaya. Ya, ini sudah kami alami semua. Ya, sudah kami alami. Kami sampaikan pesan Tuhan itu, oh tidak diterima. Akhirnya apa? Balik mengoyakkan kami mereka. Ya. Kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau sekiranya kita ada satu contoh ya, duel gitu saling tonjokan masih lumrah lah ya. Saya dimusuhi, ini enggak ada, hanya Bu ada pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu katakan jual hartamu dan pakailah itu untuk penginjilan. Nah, seorang ini berkata, tunggu saya dengar langsung lah dari Tuhan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya berjauhan. Ya, saya sampaikan pesan Tuhan kepada seseorang. Bapak, Ibu, Tuhan sampaikan kepada saya tinggalkan kota ini. Karena ada panggilan Bapak yang besar atas satu wilayah yang Tuhan sudah berikan. Dan wilayahnya adalah ini. Ya, oh iya terima kasih Bu, tapi segitu saya pulang, wow, kembali lagi saya dihujat. Ya, jadi saya dimusuhin orang, ya. Difitnah orang hanya karena hal-hal seperti ini. Karena kalau saudara tanya kejahatan yang saya perbuat kepada mereka, saya bisa jamin saya tidak punya kejahatan kepada mereka. Ya. Jadi kalau saudara pun mendengar dari kiri dan kanan, ya hati-hati dengan Ibu Henis Tumorang sesat itu. Coba saudara tanya, apa sih salahnya Ibu Henis Tumorang? Saya bisa jamin, bahkan dari perkataan dari mulut saya bisa jamin. Ya. Kemarin saja saya dituduhkan, ya, saya menghujat katanya, menghujat dia. Padahal saya tidak menghujat, saya hanya sampaikan, Bu, jangan biarkan iblis menguasai hatimu, lepaskan kecewamu hanya itu. Apakah kalimat seperti itu menghujat? Menyadarkan tepatnya, bukan menghujat. Ya. Nah. Karena menghujat itu satu contoh, dia seorang dari Tuhan, saya katakan dasar kamu dari setan, ya baru itu menghujat, ya. Tapi kalau hanya saya katakan sadar, jangan biarkan iblis bekerja, lawan kemarahanmu, ya kalau itu kan teguran. Ya memang kadang saya menyampaikannya tegas, ya. Jadi bukan menghujat, beda ya menghujat, ya. Seperti itu, ya. Dan luar biasanya kami banyak ditinggalkan juga karena apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Ya, di saat kami menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan doktrin-doktrin manusia yang sudah berjalan saat ini, kami kembalikan ke kemurnian. Ya, sehingga terjadi penolakan-penolakan. Terlebih tentang apa? Binatang haram. Ya. Saya akan tetap sampaikan kepada saudara tentang binatang haram. Karena apa? Sesungguhnya itu adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Jadi jangan dikecohkan dengan pemberitaan-pemberitaan. Saya sampaikan kepada saudara. Sebenarnya topik yang mau saya ambil secara pribadi, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga,
berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan.
lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.